Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aritasari. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi hukum Islam dan kekuasaan. Apa sih hukum Islam dan kekuasaan itu? Mari kita simak video berikut ini. Hukum Islam atau bisa disebut dengan syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Jadi, hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Sumber-sumber hukum Islam yaitu yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan lain sebagainya. Al-Quran ini menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Karena itulah ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis yaitu segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan menjadi sunnah. Maka dapat berarti segala perkataan dari Nabi Muhammad SAW ataupun perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma. Ijma itu merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dan agama. Sumber hukum Islam yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dari nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukum tersebut. Artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya. Selanjutnya yaitu macam-macam hukum Islam. Macam-macam hukum Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu wajib. Wajib merupakan suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa, jadi akan mendapatkan dosa. Contohnya, dari perbuatan yang memiliki hukum wajib itu salat 5 waktu. Jika kita meninggalkan salat 5 waktu, maka kita akan mendapatkan dosa. Kemudian, macam-macam hukum Islam yang kedua yaitu sunnah. Sunnah merupakan suatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tapi tuntutannya ini tidak sampai ke tingkat wajib. Atau sederhananya, jika dilakukan kita akan mendapatkan pahala, namun jika kita tidak melakukan, ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya ialah kita melakukan sholat sunnah. Jika kita melakukan sholat sunnah, kita akan mendapatkan pahala. Jika kita tidak melakukan sholat sunnah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian, macam-macam hukum Islam yang ketiga yaitu haram. Haram merupakan suatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksa atau akan mendapatkan dosa. Contohnya haram ini itu pasti kita sudah tahu ya, karena ketika kita melakukan sesuatu kita harus berpikir dulu mana makanan yang haram dan mana makanan yang halal. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contohnya yaitu ketika kita melakukan olahraga
menjalankan bisnis, sarapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kekuasaan. Kekuasaan pada dasarnya melekat secara intern pada diri manusia sebagai manusia politik, atau bisa disebut dengan zoon politikon. Jadi, setiap manusia secara mendasar akan memiliki keinginan yang mutlak tentang kekuasaan. Max Weber mengartikan kekuasaan sebagai kesempatan dari seseorang atau sekelompok orang-orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Jadi, kekuasaan dapat disimpulkan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang, sehingga dengan demikian dapat merupakan suatu konsep kuantitatif karena dapat dihitung hasilnya. Misalnya, berapa luas wilayah jajahan seseorang, berapa banyak orang yang berhasil dipengaruhi, berapa lama yang bersangkutan berkuasa, berapa banyak uang dan barang yang dimilikinya, dan lain sebagainya. Namun, secara filsafati, kekuasaan dapat meliputi ruang, waktu, barang, dan manusia. Tetapi, pada akhirnya, kekuasaan itu ditujukan pada diri manusia, terutama kekuasaan pemerintahan dalam negara. Kekuasaan negara pada dasarnya adalah sifat yang hanya dimiliki kekuasaan politik di dalamnya. Kekuasaan negara ini berlandaskan pada dua fenomena, yaitu fenomena internal dan eksternal. Fenomena internal ini adalah kekuasaannya terhadap individu dan wilayah negara. Sedangkan fenomena eksternal ini merupakan kebebasan negara dalam mengatur masalah luar negeri dan menentukan hubungan dengan negara lain, kebebasan dalam melakukan perjanjian dengan negara lain, dan hak menyatakan perang atau keharusan sikap kenetralan. Demi tegaknya negara, harus ada kekuasaan tertinggi yang tunduk kepadanya, para individu sebagai rakyat atau bangsa. Kekuasaan ini merupakan elemen terpenting dalam pembentukan negara dan sistem politik apapun. Karena eksistensi kekuasaan politik tertinggi ini berdasarkan pada rakyat, maka hal mengharuskan adanya pengakuan rakyat itu sendiri kepadanya, di mana kekuasaan rakyat adalah yang menjadi sandaran terakhir sampai terwujudnya kekuatan sejak rakyat merasakan bahwa dia sebagai pemilik kekuasaan, sedangkan pemerintah tidak lain hanya sebatas alat pelaksana kekuasaan. Negara dengan konsep perundang-undangan adalah sebagai pemilik kekuasaan, sedangkan pemerintah merupakan pelaksana kekuasaan atas nama negara. Undang-undang menyebutkan tentang beberapa karakteristik atau keistimewaan yang harus dimiliki pemerintah, seperti kekuasaan negara adalah bersifat umum yang mencakup semua sisi aktivitas manusia di negaranya. Juga sebagai kekuasaan tertinggi terhadap semua kekuasaan yang lain dan tunduk kepada semua individu rakyat. Yang kedua, kekuasaan negara itu merupakan kekuasaan orisinal yang bersumber dari negara itu sendiri. Karena itu, semua kekuasaan umum negara bersumber dan bercabang darinya. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan abadi yang tidak menerima pembatasan waktu dan pembagian. Juga kekuasaan mandiri yang menikmati kemandirian di atas bumi negara. Yang ketiga, kekuasaan negara adalah satu-satunya yang mengatur kekuasaan militer resmi yang menopang kekuatannya dan tidak berlomba kepadanya. Karena itu, tidak diperkenankan berdirinya berbagai sistem kemiliteran yang tidak resmi. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan negara merupakan satu-satunya yang memiliki otoritas dalam memberlakukan perundang-undangan yang lazim untuk merealisasikan kemaslahatan umum, menjamin pelaksanaan perundang-undangan dengan kekuatannya, dan mengatur penempatan hukuman yang menjamin penghormatan terhadap undang-undang ini. Nah, itu merupakan penjelasan materi tentang hukum Islam dan kekuasaan. Terima kasih teman-teman untuk menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.